wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan bab 1 yaitu dasar-dasar logika akan Ibu jelaskan, di mana kita akan menjelaskan tentang penghubung kalimat. Sebelum penghubungan kalimat, kita akan mengetahui yang sebenarnya adalah ketika suatu pernyataan itu bernilai benar atau salah, itu dikatakan dengan proposisi. Nah, proposisi di sini adalah suatu kalimat yang bernilai salah atau benar. Atau kalau nanti di matematika ini kita akan menjelaskannya dengan true atau false dengan simbol. Biasanya menggunakan simbol pernyataan tersebut dengan P, Q, RS dan sebagainya boleh. Asal dengan syarat dia huruf kecil. Boleh ketika kalian mau menyebutkannya pernyataan tersebut menggunakan simbol A atau B atau C dengan syarat dia huruf kecil. Contoh pernyataan atau yang dikatakan dengan proposisi. Yang pertama, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian 4 adalah bilangan prima. Ini hanya sekedar proposisi. Nah, akan menjadi suatu tabel kebenaran ketika nanti kita akan ada yang namanya penghubung kalimat. Akan dilihat di halaman 3 nih. Di halaman 3 kita akan membahas tentang penghubung kalimat, di mana kita akan menjelaskan penghubung kalimat yang harus dipahami. Dasar-dasarnya yang pertama adalah negasi dengan simbol seperti ini atau seperti ini. Ini adalah negasi yang biasanya simbolnya adalah dikatakan pernyataan tersebut menjadi tidak. Misal tidak di sini nih contoh, hari ini hujan. Akan menjadi ketika kita ini adalah simbolnya menjadi P, hari ini hujan, proposisinya P, maka ketika kita menggunakan simbol negasi, maka hari ini tidak hujan menjadi negasi P. Karena hari ini hujan kita simbolkan dengan P, menjadi negasi P. Apa negasi P-nya? Hari ini tidak hujan. Berikutnya ada yang kedua, ada konjungsi atau simbolnya dan. Simbolnya seperti ini yang dikatakan konjungsi. Bagaimana menggunakan simbol kondisi? Adalah misal di sini yang P tadi adalah hari ini hujan dan yang Q adalah hari ini cerah, kita bisa menggunakan simbol dan. Namun kalau kita gabungkan dengan hari ini hujan dan hari ini cerah, kalimatnya akan menjadi menggantung. Maka penghubung yang lain yang bisa Ibu tampilkan contohnya adalah misal nih, hari ini hujan dan tidak cerah. Hari ini hujan adalah tadi P, berarti otomatis P. Kemudian ada penghubungnya dan menjadi dan. Kemudian hari ini cerah kan tadi Q. Ini cerah menjadi penghubungnya menjadi tidak, maka P konjungsi negasi Q. Maka kalimatnya adalah hari ini hujan dan tidak cerah. Ini bisa dua kalimat penghubung. Dua kalimat penghubung digabungkan jadi satu. Itu boleh. Kemudian ada lagi yang tadi Ibu jelaskan, yang pertama hari ini tidak hujan atau negasi P ya. Jika hari ini hujan, maka hari ini tidak cerah. Nah, ini ada simbol yang lainnya akan kita jelaskan satu persatu. Di poin ketiga ada disjungsi atau. Hari ini hujan atau tidak cerah, itu boleh. Pokoknya ada beberapa kalimat yang harus dilakukan untuk penghubung kalimat. Yang berikutnya ada implikasi. Implikasi adalah jika kemudian ada pernyataan di sini, kemudian ada penghubungnya maka, kemudian ada kalimat lagi pernyataan. Bisa dikatakan biasanya ini adalah janji. Ya. Kemudian yang terakhir ada biimplikasi. Biimplikasi jika dan hanya jika. Nih, biimplikasi biasanya di sini Ibu contohnya belum Ibu berikan, tapi Ibu gunakan contoh implikasi. Misal, yang tadi P dan Q. Yang P tadi hari ini hujan dan Q adalah hari ini cerah. Menjadi jika hari ini hujan, maka hari ini tidak cerah. Hari ini hujan, kita ambil hari ini hujan, itu adalah P. Kemudian hari ini cerah, tapi menjadi kalimatnya hari ini tidak cerah. Sedangkan Q tadi hari ini cerah. Menjadi kebalikannya berarti ini adalah negasi. Negasi Q. Nah, kemudian jika maka, kita lihat kalimat yang menggunakan penghubung jika dan maka itu adalah menggunakan simbol implikasi. Maka penghubungnya menjadi P implikasi negasi Q. Maka kalimatnya menjadi jika hari ini hujan, maka hari ini tidak cerah. Nah, ini adalah penghubung kalimat.
Bisa dipahami? Kita akan membahas, perhatikan halaman 5, ada tabel kebenaran di sini, ada variabel P, ada Q, kemudian di sini ada negasi, kemudian ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ini tabel kebenaran ya. Kita bahas satu persatu. Tadi Ibu sebelumnya sudah bahas dia akan bernilai true atau false proposisinya. Ketika proposisinya bernilai true, maka apa yang terjadi? Ketika proposisinya bernilai false, apa yang terjadi? Oke, kita gunakan tabel kebenaran, balik lagi. Yang pertama, kita menggunakan, negasi dulu deh ya, yang gampang. Negasi, yang tadi seperti ini, negasi, menjadi negasi ketika dia kebalikannya nilainya. Ketika dia kebalikannya, ini negasi. Kita punya variabelnya 4, true, false. Ini sudah baku ya. True, false. Ketika dia variabelnya 4. Nanti ada lagi ini 2 pangkat 2, makanya dia menjadi 4. Ada lagi 2 pangkat 3, dia kelipatan 2, nanti akan ada 8 variabelnya. Ada 2 pangkat 4, ada 16. Akan seperti itu seterusnya, 2 pangkat 5, kemudian pengalinya lagi. Kita hanya menggunakan yang ini, 2 pangkat 2, yaitu 4 variabelnya. Nah, yang pertama P dan Q, bagaimana ketika dia menjadi negasi P? Ketika dia menjadi negasi P adalah kebalikan dari nilai P. Ketika nilai P-nya true, maka kebalikannya adalah menjadi, untuk negasi P-nya, maka dia adalah false, true, true dan true. Ketika dia negasi Q, maka nilainya adalah false, true. Ini untuk negasi. Jadi di sini bisa dipahami bahwa nilai negasi adalah kebalikan dari nilai proposisinya. Jika P bernilai true, maka akan menjadi false. Ini mesti dipahami. Ini untuk yang tabel kebenaran negasi. Berikutnya ada konjungsi atau simbol tadi adalah dan ya, konjungsi. Oke, syaratnya adalah tadi 2 pangkat 2 tadi, true, false, true, false, P-nya dan ini Q-nya. Nah, bagaimana ketika P dan Q menggunakan simbol dan atau konjungsi? Nah, abaikan sementara yang ini. Nah, dia P dan Q hasilnya true atau false, maksudnya kan seperti itu. Nah, syaratnya adalah bernilai true. Tabel ini akan menjadi nilai true atau false dari masing-masing variabel itu ketika syaratnya salah satu terpenuhi. Bernilai true jika P dan Q bernilai true. Kita perhatikan P dan Q true, yang lain abaikan. Oke, kita perhatikan, lihat P dan Q yang nilainya sama-sama true atau benar. Oke, di baris pertama atau line pertama ini bernilai true dan true, otomatis dia syaratnya terpenuhi. Dia akan bernilai true jika P dan Q-nya adalah true, maka dia nilainya true. Selebihnya, meskipun dia true, false, true terbalik atau false, maka dia nilainya adalah false. Tuh. Jadi syaratnya hanya diperhatikan dia akan bernilai true jika P dan Q-nya true, selebihnya abaikan. Oke, ini untuk tabel kebenaran yang kedua, yaitu konjungsi. Berikutnya ada disjungsi. Disjungsi punya syarat. Nih, syaratnya adalah dia akan bernilai salah, false, ketika tabelnya proposisi P dan Q-nya bernilai false. Jadi yang lain abaikan. Kita lihat P dan Q yang nilainya sama-sama false. Ini di baris keempat. P-nya false dan Q-nya false, maka dia hasilnya false. Selebihnya true. Nah, oke. Ini untuk disjungsi. Berikutnya untuk implikasi. Implikasi adalah sama seperti tadi 2 pangkat 2. Kita pakai variabelnya 4. Dia akan bernilai salah jika P-nya bernilai true dan Q-nya bernilai false. Maka kita akan lihat P-nya yang bernilai true dan Q-nya false. P-nya true di sini ada 2. Ada baris pertama dan ada baris kedua. Namun Q-nya yang bernilai false hanya di baris kedua. Maka syaratnya menjadi terpenuhi adalah bernilai false jika P dan Q bernilai true dan false.
P dan Q bernilai true dan false, maka dia bernilai false. Bagaimana kalau terbalik seperti line ketiga? Tidak terpenuhi karena dia syaratnya P-nya yang harus true dan Q-nya yang harus bernilai false. Tidak terpenuhi ketika dia menjadi terbalik seperti ini. Maka syaratnya hanya ini. Yang selebihnya adalah true. Yang terakhir ada B implikasi. B implikasi bila dan hanya bila, jika dan hanya jika. Ini syarat mutlak, nggak boleh sama sekali salah. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, syarat diimplikasi adalah dia dua-duanya harus bernilai true. Dua-duanya harus bernilai true. Maka kita lihat di tabelnya adalah P dan Q-nya, preposisinya P dan Q-nya bernilai true dua-duanya. Di sini yang bernilai true P-nya ada dua, yaitu baris pertama dan kedua. Namun yang bernilai true juga di preposisi Q adalah hanya baris pertama. Maka hanya baris pertama yang bernilai true. Selebihnya dia hanya salah satu bernilai true. Ini tidak terpenuhi, maka dia hasilnya adalah false. Oke, diimplikasi berarti syarat keduanya harus sama-sama bernilai true. Nah, ini adalah penjelasan dari tabel kebenaran. Ini materinya berikutnya adalah kita membahas soal contoh ya. Dilihat di sini, diperhatikan di halaman 8 ada contoh 1.6. Ibu contohkan satu persatu, ada poin A, B, dan C. Kita bahas satu persatu ya, biar kalian lebih memahami. Yang A ada negasi dalam kurung, negasi P. Ini simbol apa? Simbol disjungsi negasi Q. Maka di sini di dalam kurung dulu baru negasi. Oke, kita buat tabel kebenarannya. Variabelnya hanya 2 ya, preposisinya hanya 2. Berarti kita hanya 2 pangkat 2 yaitu 4. 4 di sini berarti hanya ada P dan Q. Dia hanya 4, true, false, false. Kemudian ada true, false. Oke, yang dikerjakan yang mana terlebih dahulu? Biasanya yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang pertama adalah negasi P, berarti kita harus mencari negasi P. Nilai negasi P, ini nilai P. True, false. Maka negasi P-nya adalah tadi sesuai dengan tabel kebenaran, maka dia adalah kebalikan dari nilai nilai P. Maka dia menjadi negasi false, menjadi false, true. Ini untuk negasi P. Berikutnya ada negasi Q. Negasi Q kebalikannya menjadi false, true. Oke, ini negasinya dulu yang kita cari sesuai dengan ini, baru dihubungkan dengan ini. Oke, dihubungkan menjadi negasi P dengan disjungsi negasi Q. Oke, ini patokannya. Nah, syarat ini adalah tadi syaratnya apa? Bahwa menjadi disjungsi ketika nilainya adalah bernilai salah jika P dan Q-nya bernilai salah. P dan Q nilainya salah. Patokannya hanya kita cari nilainya yang sama-sama salah dua-duanya. Oke, ada ini di baris pertama sama-sama nilainya salah, maka dia nilainya false. Selebihnya adalah true. Oke, belum selesai karena ini baru di dalam kurung kita selesaikan. Nah, kemudian kita negasikan menjadi negasi P disjungsi negasi Q. Oke, ini patokannya. Nah, berarti nilai dari ini kita negasikan. Oke, kebalikan dari nilai inilah. Jadi dia menjadi true, false. Oke. Kita lihat dengan hasilnya di halaman 9 sama hasilnya halaman 9 bahwa hasilnya adalah true, false. Ini untuk penyelesaian di poin A. Berikutnya untuk soal poin B, nggak perlu lah ya, masih mudah. Yang C juga begitu, silakan dibaca di halaman 9-nya penjelasannya. Nah, yang akan Ibu jelaskan yang terakhir adalah di poin D. Dia preposisinya ada P, ada Q, ada R, berarti kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti dia harus 8. Kalau tadi hanya 4, berarti dia sekarang 8. Oke, kita bahas dia menjadi P
Q, dan R. Ini P, Q, dan R. Dia nilainya menjadi true, 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 false, 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 false. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 2, true, true, false, false, true, true, false, false. Kemudian yang terakhir R-nya true, false, true, false, true, false, true, false. Nah, inilah nilai proposisinya. Yang pertama yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ini yang di luar di dalam kurung. Yang di dalam kurung yang pertama, negasi P, disjungsi, dalam kurung negasi Q dan R. Maaf, soalnya saya tercoret. Nah, ini soalnya negasi P disjungsi dalam kurung negasi Q dan R dalam kurung. Dalam kurungnya ada 2. Berarti adalah ini terlebih dahulu, ini terlebih dahulu, ini juga. Nah, ini digabung. Berarti yang di sini dulu yang kita kerjakan. Kita cari dulu nilai negasi P-nya terlebih dahulu. Negasi P. Nah, kita lihat P. Nah, kita balik nilai dari proposisi P yang ini. Baris proposisi menjadi false, 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 true, 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 true. Ini nilainya untuk negasi P. Yang berikutnya adalah ini di dalam kurung yang ini kita kerjakan lagi, baru nanti kita gabung dengan negasi P. Ya, negasi Q yang sekarang. Negasi Q diperhatikan menjadi nilainya true, false, false, true, true, false, false, true, true. Oke. Berikutnya ada dia simbolnya di sini dan. Simbol dan tadi adalah dia bernilai benar jika P dan Q bernilai benar. Patokannya adalah dia Q dan R. Negasi Q dan R maksud Ibu. Negasi Q dibandingkan dengan R. Bukan Q lagi, tapi sudah nilai negasi ya. Ini dengan ini. Syaratnya adalah dia bernilai benar jika P dan Q-nya benar atau dua nilainya benar. Oke, kita lihat di baris pertama dia Ibu gabung dulu negasi Q dan R nilainya. Oke, yang kita gabungkan adalah negasi Q dan R. Kita lihat mana yang sama-sama nilainya true. Oke, tidak ada di baris pertama, baris kedua tidak ada, baris ketiga true, baris keempat tidak memenuhi, baris kelima tidak memenuhi, 6 tidak memenuhi, 5 tidak memenuhi, 6 memenuhi, true. Selebihnya adalah false. Oke, berarti yang terpenuhi adalah tadi di baris ketiga dan baris ke 3, 4, 5, 6, 7. 3 dan 7. Ya, selebihnya adalah false. Oke. Oke, bisa dilihat di hasil ini ya, hasilnya sama, false, false, true, false, 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 true, false. Sama ya sejauh ini penjelasan yang dengan Ibu berikan dengan yang di buku. Berikutnya kan Ibu bilang tadi adalah yang di dalam kurung dahulu yang kita kerjakan, berarti setelah yang di dalam kurung ini selesai, berarti yang ini kita gabungkan dengan negasi P. Negasi P dan yang di dalam kurung ini. Berarti adalah yang ini dengan yang ini kita gabungkan. Berarti negasi P dalam kurung negasi Q dan R. Oke, kita gabung. Ini dengan ini. Oke, simbolnya adalah dan tadi bernilai true jika keduanya true. Berarti patokannya ini harus nilai keduanya adalah true. Di baris pertama dia nilainya false, berarti dia nilainya false. Baris kedua dia false, baris ketiga juga dia false, keempat dia false, kelima juga false, keenam false, ketujuh dia ketemu true dan true maka nilainya adalah true. Yang berikutnya yang kedelapan adalah true false, berarti dia bernilai false. Ini baru satu dalam kurung. Apakah sama hasilnya? Oke, terbukti di sini bahwa hanya di baris ketujuh dia yang bernilai true, selebihnya adalah false. Oke, sejauh ini sama. Berikutnya kita yang di dalam kurung ini lagi, Q dan R. Q dan R kita gabungkan. Q dan R. Saya pindah ke bawah. Q dan R. Q dan R. Oke, nilainya apa untuk simbol dan? Untuk simbol dan dia bernilai true jika keduanya memenuhi true.
Oke, maka dia adalah Q dan R tadi, baris pertama dia terpenuhi, maka nilainya true. Selebihnya dia false, baris kedua, baris ketiga false, baris keempat false, kelima dia memenuhi menjadi true, keenam false lagi, ketujuh false, kedelapan false. Ini yang di dalam kurung ini. Oke, yang berikutnya yang ini yang di dalam kurung sini. Oke, karena ini simbolnya sama. Jadi kita selesaikan dulu yang masing-masing dalam kurung. P dan R lagi. P dan R. P dan R. Oke, kita gabung P dan R. Oke, nilainya adalah baris pertama nilai true, baris kedua false, baris ketiga true, baris keempat false, baris kelima false, keenam false, 7 false, 8 false. Kita buktikan terlebih dahulu apakah sama di sini. Oke, true, false, true, false lebihnya. Oke, berarti nilainya sama hasilnya dengan yang ibu jelaskan. Baru setelah selesai semua yang di dalam kurungnya, yang di dalam kurung yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah, baru kita gabungkan yang ketiganya. Ibu simbolkan ini nilainya 1, ini 2, ini 3. Nih, ini 1, nih, ini buat 1, ini 2, ini 3. 1 simbol atau 2 atau 3. Simbol atau tadi atau disjungsi tadi, disjungsi syaratnya adalah bernilai false jika semuanya bernilai false. Berarti adalah antara poin 1, 2, dan 3 kita lihat mana yang memenuhi semuanya nilainya false. Yang pertama, nilai baris pertama di sini untuk poin 1 dia false, tapi untuk nilai 2 true, maka dia tidak memenuhi nilainya menjadi true. Nilai kedua, baris kedua dia false. Untuk poin keduanya dia false, maka dia memenuhi nilainya adalah false. Baris ketiga dia false, yang keduanya false, tapi yang ketiganya true, maka dia tidak memenuhi menjadi nilai true. Yang keempat dia false. Ini false, poin kedua, poin ketiganya juga false, maka dia menjadi false. Kemudian yang kelima dia false, namun yang kedua true dan yang ketiganya false, maka dia nilainya true. Yang keenam dia false, yang kedua false, yang ketiga false, maka dia memenuhi false. Yang ketujuh true, sudah pertama tidak memenuhi, sudah kita lewatkan nilainya true. Yang kedelapan dia false, false, dan false, maka dia nilainya false. Kita lihat di tabel ini. Oke, matiin dulu Mel. Oke, di hasil akhir di buku itu agak berbeda, bukan agak berbeda, hasilnya berbeda. Oke, bahwa bisa disimpulkan di sini tidak semua yang dijelaskan di buku itu benar. Maka kita jabarkan lagi satu persatu bahwa inilah hasilnya tadi. Hasil akhirnya adalah nilainya adalah true, false, true, false, true, false, dan true, false. Oke, sampai sini cukup penjelasan dari ibu. Berikutnya akan dibahas untuk tugas berikutnya. Akan ibu share di e-learningnya di halaman berapa saja yang akan dikerjakan. Silakan dibuka untuk halaman berikutnya adalah halaman sebentar akan ibu lihat. Oke, di halaman 38 dan 39 di sini silakan dikerjakan di soal nomor 2 sampai nomor 11. Oke, nanti jadwal pengumpulannya akan ibu share di LMS juga, pukul berapa dan hari apa tugas ibu terima. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.